Tes, tes, tes. Halo, halo Pak Rikardus. Saya Epesian Prismaranata, NIM A11 2022 14632. Saya matkul Konfis A114703 tentang sebuah klasifikasi. Di sini saya menggunakan klasifikasi tentang deteksi catur online, papan catur online. Jadi bisa mengklasifikasikan bahwa ini gajah, ini gajah putih, gajah hitam, raja putih, raja hitam, kuda putih, kuda hitam, dan sampai pion putih, pion hitam. Lalu di sini saya akan jelaskan dulu environment, lingkungan utamanya. Yang digunakan di sini sebetulnya ada sangat sedikit, tidak sebanyak ini, hanya sedikit saja. Yang paling penting itu pasti harus ada chess. Chess itu untuk membaca koordinat catur. Bagian yang bawah kan A, B, C, D, E, F, G, H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi chess itu untuk membaca sebuah koordinatnya. Dari koordinatnya ini bagian chess nomor 20 harus dipakai. Lalu untuk Cairo SVG itu juga harus dipakai untuk menggarisi setiap koordinatnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Untuk lalu diatur image-nya agar sesuai dengan ukuran Cairo SVG-nya. Lalu ini TensorFlow harus dipakai. TensorFlow untuk membaca sebuah koordinatnya nanti untuk saat digeser-geser untuk menilai XY-nya juga. Pokoknya dipakai lah, penting sekali. Lalu untuk setelah TensorFlow ada namanya untuk thresholding. Thresholding itu untuk nanti untuk bounding box. Kenapa bounding box dipakai yang warna hijau untuk mendeteksi itu? Itu dipakai untuk agar bisa mendeteksi dari sebuah papan catur kan ada 8x8 itu 64. Nah, di 64 peta itu kita cari mana yang ada pionnya, mana ada yang budanya, mana gajahnya, mana yang warnanya putih, mana yang warnanya hitam. Itu bisa dibaca menggunakan itu tadi. Apa namanya tadi? Aku lupa. Nah ya, thresholding. Oke, sepertinya itu saja pakai CNN juga pasti perlu, PyTorch pasti perlu, terus mungkin TensorFlow, scikit-learn juga pasti dipakai di sini ada semua, scikit-learn juga ada. Python-nya pakai Python 3, di sini saya menggunakannya. Untuk environment ini sudah tidak sebanyak ini, tapi kalau di copy pasti bisa. Karena kenapa kok bisa banyak? Saya membuat dengan banyak sekali model dan percobaan dan banyak sekali yang gagal dan akhirnya berhasil. Makanya saya malas untuk menghapus semua environment yang tidak dipakai. Sudah, dari kita akan perlihatkan dulu aplikasinya Pak Rikardus. Jadi aplikasinya seperti ini saya akan perlihatkan. Ini contoh aplikasinya dengan data testing. Satu dulu aja. Tak pindah di sini data testingnya tak keluarin. Oke, jadi contoh kita perlihatkan di sini. Maaf. Kita salah, bro. Nah, di sini ya. Nah, ini contoh bentuk jadinya. Ini sebetulnya saya referensi dari GitHub. Tetapi kalau langsung mengambil dari GitHub ternyata tidak bisa, untuk klasifikasinya tidak sebagus yang dari GitHub. Yang dari GitHub itu saat diberi data test baru maka akan hancur. Aku nggak tahu kenapa seperti itu. Lalu saya akan membuat klasifikasinya sendiri. Nanti saya jelaskan klasifikasinya. Jadi ini untuk huruf besar itu yang warna putih, huruf kecil itu yang warna hitam. Jadi ini R kecil, R besar. Ini R itu rook, king, pound, naik, kuda, gajah, bishop. Nah, ini contohnya saja. Lalu untuk bagian aplikasi ini saya menggunakan data testing. Jika data testingnya ditambahkan maka akan menjadi seperti ini bentuknya. Kita lihat, dan ini akurasinya 73%. Jadi ada yang bisa salah kalau gambarnya tidak jelas, gambar image-nya tidak jelas. Kalau gambar image-nya bagus seperti ini pasti akurasinya tinggi, pasti benar. Nah, dan untuk ini saat saya pindah-pindah seperti ini XY-nya berubah saat saya mouse-nya pindah seperti ini, XY-nya berubah.
Ini saya tadi menggunakan bounding box tadi untuk thresholding dan juga menggunakan TensorFlow dan juga pakai scikit-learn dan CNN dan Cairo SVG untuk membaca sebuah koordinatnya ini. Dan cas juga tentunya untuk melihat A1 A, B, C sampai H, 1 sampai 8. Oke, sudah. Dan ini benar semua, nggak ada yang salah. Coba kita lihat di sini pasti nggak ada yang salah. Nah, kalau mau ditambahin lagi bisa. Silakan ke tempat saya aja kalau nggak percaya Pak Ricardus. Ini saya nggak ngawur ini buatnya. Oke, lalu sudah bagian sini. Ini saya punya dokumentasinya di sini, tapi sebenarnya tidak perlu diperlihatkan. Mungkin cukup memperlihatkan sedikit saja. Untuk bagian di sini, ini contoh aplikasinya. Aduh nge-lag. Di sini ya. Sebentar saya cek dulu OBS, maaf. Oh benar. Oke, jadi ini saya install NumPy, Python, OpenCV untuk membaca sebuah image-nya. Lalu image-nya akan dibaca dengan model yang sudah saya buat di sini. Modelnya tadi sudah saya buat di sini. Oke, ini code-nya. Dan ini modelnya. Ini sebuah klasifikasinya menentukan bahwa ini tadi labelnya. Klasifikasi B, kalau B besar itu warna putih, B kecil itu hitam. Terus ini hanya untuk sebuah base name-nya atau chessboard image-nya untuk membaca red-nya. Dan juga bisa buat mencari ini, sebetulnya mencari XY-nya juga bisa di sini. Lalu ini untuk pendeteksinya nanti sudah saya buat. Jadi saya buat dua, klasifikasi juga, deteksi juga. Oke, sudah untuk menjelaskan aplikasinya. Lalu kita kembali ke bagian bagaimana cara saya membuat sebuah aplikasi klasifikasi dan deteksi papan catur online. Di sini yang atas untuk data, bawah untuk source. Oke. Jadi untuk bagian data saya ambil data training di sini. Data training ini berbentuk PGN. Jadi saya hanya mengambil akun game saya. Game saya itu ada sekitar 1400. Saya perlihatkan di sini gamenya. Ini ya. Ada sekitar 1400 game. Bagaimana cara mengambilnya? Saya ambil di Chesscom. Bagian Chesscom ini dia tarik, ambil nama saya, lalu saya cantumkan di sini, lalu saya analisikan, maka akan menjadi berbentuk PGN saat diekspor. Totalnya ada 1400 game, lebih dari 1000 dataset. Lalu untuk bagian ini ada fan. Fan ini apa? Ini hanya sekedar sebetulnya saya uji coba menggunakan fan, ternyata gagal. Ini adalah sebuah diagram. Jadi untuk membuat dari PGN training tadi datasetnya ini akan diubah dulu ke fan. Untuk apa fan ini? Untuk membuat diagram catur. Jadi setiap langkahnya akan dibaca di sini. Setiap langkahnya dibaca. Jadi setiap gamenya dibaca. Semisalnya, lalu contoh jadinya seperti ini. Nah, jadi ini step 1. Bentuknya kayak gini. Step 1 itu berawal dari sebuah diagram fan yang seperti ini. Nih, yang seperti ini diagram fan-nya. Jadi total image-nya jadi tidak 1400, tapi total image-nya 10.000. 10.000 Pak Ricardus. 10.000 image. Tetapi kecil, cuma 246.7 MB. Soalnya saya resize dan ukurannya menjadi sama semua. Dan fan-nya juga sama semua, pasti ukurannya juga sama. Oke, lalu untuk image seperti itu saya mendapatkan sebuah 1000 dataset, lebih dari 10.000 dataset dari cara itu. Lalu saya buat di sini bagi dengan cara mengcrop satu gambar saya crop, saya ambil gambarnya. Jadi gajah hitam putih begini. Terus raja putih hitam segini, kuda putih hitam saya crop semua, pion-pionnya, menterinya, dan juga bentengnya. Ini saya sudah crop satu-satu, lalu saya crop lagi supaya data saat dibuat data training itu akan menjadi lebih bagus. Di sini, oke, saya sudah crop semuanya seperti ini, menjadi rapi. Sudah, ini saya pakai penghilang background biasa, tidak pakai code. Oke, untuk data training seperti ini, lalu saya membuat labeling di sini. Ini adalah code untuk melabelkan dari chess crop ini ya. Nah, ini saya buat labelnya di sini.
Saya labelkan 0 untuk gajah, untuk pion putih, untuk atau apalah, inilah di sinilah. Ini untuk labeling. Saya tidak perlu menjalankannya karena mungkin sedikit lama. Jadi bentuk labelnya bagaimana? Bentuk labelnya seperti ini. Ini saya ambilkan di label training dan ini bentuk labelnya teks. Oke. Lalu saya menggunakan sebuah data validasi. Data validasi di sini saya hanya menggunakan satu dataset, satu saja, tapi satu diagram penuh. Bentuknya seperti ini, satu diagram penuh. Jadi untuk mendeteksi gajah putih, pion putih, dan lain-lainnya. Oke, lalu sudah seperti itu, ini label validasinya. Sudah saya buat sama dengan code-nya, saya jadikan satu labelisasinya untuk data validasi. Jadi training divalidasi, training di label, validasi juga di label. Lalu ini hanya cat saja, sampah-sampah aja nggak dipakai. Sudah, lalu saya masukkan model. Saya membuat model image-nya di sini. Ini untuk membuat model yang membuat chest opening classifier model dan juga vectorize PKL model. Lalu tidak perlu dijalankan karena saya menjalankan ini dengan epoch 50 kali iterasi dengan ukuran 8 sama berapa ya? 8 sama 60, 40 apa 320. Ya sekitar gitulah. Tapi intinya iterasinya 50 kali dan itu cukup memakan waktu ternyata sekitaran setengah jam itu, dan berhasil membuat sebuah ini modelnya berisi jadi 349 MB, untuk vectorize berisi 402 KB. Jadi ini ada dua model, entah enggak ya. Lalu untuk mengetes akurasi di sini saya menggunakan ini ya, model sini ya. Ini untuk sebetulnya ini akurasi, untuk menghitung akurasi dan evaluasi. Ini di sini saya menggunakan akurasinya menggunakan escalon metric akurasi score dan juga menggunakan naive Bayes di sini. Naive Bayes untuk menghitung dan juga untuk mana lagi? Smote juga untuk oversampling. Lalu saya hitung di sini bagian sebentar. Saya jalankan code untuk menghitung akurasinya. Sebentar, saya jalankan environment-nya dulu karena kalau tidak dijalankan environment-nya maka akan gagal. Ini saya panggil dulu environment-nya. Pakai environment, lalu diisi Python-nya, jalankan code-nya. Code models, ya. Sebentar, lalu saya perlihatkan sini, saya pindah OBS-nya sebentar untuk memperlihatkan akurasi model. Sambil menunggu akurasi modelnya di code ini, saya akan menjelaskan bagian mana ya? Habis kayaknya. Oh iya, habis. Aplikasi sudah seperti tadi, ini hanya data testing. Oh, sama ini. Lupa. Untuk bounding box-nya di sini juga perlu dilatih. Tapi ini sudah ada bawaannya dari chest dan dari bounding box-nya sudah ada bawaan. Jadi saya tidak perlu membuat labelingnya. Cukup melihat bagaimana cara dia membacanya aja. Nah, ketemu ya, akurasinya 73%. Jadi kalau semisal image-nya buruk, pasti juga bisa mendeteksinya juga bisa salah. Itu saja mungkin yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas tugas yang sudah diberikan oleh Pak Ricardus karena membuat ilmu saya semakin bertambah, dan terima kasih.